cari lewat Springer Link ya. Kalian bisa buka Springer Link. Jadi nanti kalau kalian lewat website ini, kalian bisa cari jurnal-jurnal internasional, terutama di sini kebanyakan internasional ya. Jadi kalian bisa cari jurnal-jurnal internasional, tinggal kalian ketikkan aja di bagian searching sini apa yang ingin kalian cari, semisal pendidikan ya. Nantinya akan keluar juga jurnal tentang pendidikan, terutama yang internasional. Nah, ini ada jurnal-jurnal ya, jurnal-jurnal internasional tentang pendidikan. Jadi kalian bisa cari masing-masing, kalian explore aja di sini. Terus yang kedua, kalian bisa cari jurnal internasional di PEERJ. Ini gimana sih bacanya? PEERJ.com. Ini jurnal internasional juga di sini kebanyakan. Jadi kalian bisa cari jurnal-jurnal di sini. Misalkan kalian ketikkan olahraga, sport gitu ya. Jadi di sini nanti keluar juga jurnal-jurnal yang internasional nih, artikel-artikel internasional di sini. Jadi nanti kalian tinggal bisa di download aja atau langsung dikutip barangkali. Oh iya, terlupa, kalau yang di Springer Link ini ada beberapa yang berbayar, juga ada beberapa yang bisa di-download langsung artikelnya atau PDF-nya. Kalau yang PEERJ ini juga yang kedua ini bisa di-download langsung, juga ada yang berbayar. Jadi kalian harus pintar-pintar milih juga kalau nggak mau sampai bayar jurnal. Untuk link yang ketiga, kalian bisa cari di Elsevier. Tinggal kalian ketikkan judul atau kata kunci yang kalian mau cari di sini. Sama, misalkan kalian juga nyari olahraga nih, berhubung aku orang olahraga, jadi langsung ketik olahraga. Nah, ini jurnal-jurnal tentang olahraga nanti ada di sini. Ada sport psikologi, ada psikologi of sport and exercise, ada lagi the power of group in youth sport. Ini jurnal-jurnal internasional semuanya. Jadi kalian bisa cari di sini. Oh iya, kalau di sini juga sedikit yang bisa di-download full teksnya atau PDF-nya, karena kebanyakan kalau di Elsevier ini berbayar semua. Terus yang keempat, ini ada dari SJR atau Shimago Journal and Country Rank. Jadi nanti di sini kalian bisa dapat jurnal-jurnal yang internasional juga. Jadi ke SJR ini kayak suara burung. Jadi SJR ini kayak kumpulan kumpulan jurnal-jurnal gitu. Ini Shimago ini yang buat meranking jurnal di negara-negara. Jadi misalkan cari sport juga. Nah, ini ada jurnal-jurnal internasional yang bisa kalian cari. Jadi ada jurnal Medicine and Science in Sport and Exercise. Ini kalian bisa klik, terus nanti kalian cari kata kuncinya di dalamnya jurnal ini. Nanti ada jurnal American Journal of Sport Medicine juga, ada Sport Medicine, ada British Journal of Sport Medicine. Jadi tinggal kalian klik di ini, nanti kalian masuk ke alamat jurnal tersebut, nanti tinggal kalian cari kata kuncinya. Itu teman-teman. Ini juga ada rankingnya ya. Jadi ranking yang masuk di list Shimago Journal ini biasanya jurnal-jurnal terbaik. Kemudian yang kelima, ini rata-rata jurnal nasional teman-teman. Kalau di sini dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Jadi kalian nanti bisa masuk ke websitenya LIPI,
terus klik di publikasi direktori ilmiah, terus publikasi. Nanti kalian ada ketemu artikel nih ya, dan artikel-artikel ini, jurnal-jurnal ini bisa kalian download semuanya full PDF juga bisa, tinggal kalian ditulis kata kunci di sini. Tapi biasanya di LIPI ini tidak terlalu komplit teman-teman, jadi yang tentang sains itu kalau di sini komplit, tapi kalau kayak olahraga gitu kan, aku jurusan olahraga, itu di sini lumayan sedikit, bahkan hampir nggak ada sih, harus dicari satu persatu dengan kata kunci yang tepat. Oke, yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian yang ke-6, kalian bisa cari di Sinta. Sinta itu kayak apa? Indeks jurnal gitu. Jadi yang mengumpulkan jurnal-jurnal nasional atau internasional, terus yang diindekskan, diurutkan gitu dari yang terbaik sampai yang biasa-biasa aja. Jadi kalau jurnal-jurnal yang terbaik itu nanti masuknya di S1. S1 ini bukan jenjang pendidikan ya, S1, S2, S3 gitu bukan, tapi S1 ini ya kayak ranking gitu buat jurnal. Terus kalau misalnya kalian diklik S1, nanti yang muncul di S1 adalah jurnal-jurnal yang terindeks yang bagus-bagus lah, kayak Scopus, yang terindeks Scopus dan lain-lain. Yang ada jurnal apa ini, Operation and Supply Chain Management, terus ada Indonesian Journal of Applied Linguistics ya, bahasa. Jadi ini ada matematika, pendidikan matematika, ada ekonomi, ada IPA. Jadi tinggal kalian cari aja di sini jurnal tentang misalkan kalian pendidikan atau education gitu ya. Nah, di sini ada jurnal-jurnal pendidikan yang terindeks Scopus teman-teman. Kalau misalkan nggak ada, kalian turun ranking ya, istilahnya turun ranking, cari ke bagian S2. S2 ini juga terindeks ya, tapi aku kurang paham ini maksudnya S1, S2, S3 ini perhitungannya gimana. Tapi yang jelas S1 itu yang paling baik, biasanya itu jurnal-jurnal internasional, nasional juga ada. Terus kalau S2 ini juga bagus juga ya, jurnal-jurnal terakreditasi lah. S1, S2 itu terakreditasi. Terus kayak kelas A, kelas B gitu loh teman-teman. Nanti kalian bisa cari lebih lanjut tentang S1, S2, S3 sampai dengan S6 ini di Sinla ya. Tapi yang jelas kalau kalian mau cari yang bagus itu berarti S1, S2, S3, S4, S5, S6 juga bisa, tapi rankingnya rendah teman-teman. Kemudian yang ke-7 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah benar, yang ke-7. Yang ke-7 kalian bisa cari di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini websitenya. Kalian bisa masuk perpusnas.go.id, terus kalian bisa klik di e-jurnal atau electronic journal. Kalian bisa cari, nanti ada beberapa jurnal di sini yang bisa kalian buka, terus kalian cari kata kunci di dalamnya. Kalau kalian mau lebih lengkap, kalian harus register dulu sebagai anggota Perpustakaan Nasional Republik Indonesia biar kalian bisa mendapatkan semua akses yang diberikan dari fasilitas dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan kemudian yang terakhir, ini pasti para mahasiswa tahu, yaitu kalian bisa cari di link atau di website Google Scholar atau Google Cendekia. Tinggal kalian ketikkan saja di sini, misalkan kalian mau cari artikelnya dari penulisnya siapa atau judulnya siapa atau kata kunci apa, tinggal diketikkan aja di sini. Misal ini aku udah pernah ngetik pendidikan ya, tinggal ambil pendidikan. Nah, ini udah keluar nih pendidikan semuanya. Jadi kalau semisal di sini kalian bisa klik PDF-nya langsung buat mendownload, atau kalian harus cari cara lain atau harus klik dulu artikelnya baru kalian bisa download. Ya kayak gitulah teman-teman. Terus di Google Cendekia ini kalian bisa gampang
memberikan rentang khusus. Jadi misal kalau di UNES itu perguruan tinggi saya, itu rentangnya itu 10 tahun jurnalnya, ada yang 10, ada yang 5 tahun. Jadi misalkan berhubungnya tahun 2020, berarti kalau 5 tahun itu berarti dari tahun 2015. Kita cari tahun 2015 sampai tahun 2020, ditelusuri. Nah, nanti ini yang keluar itu jurnal-jurnal terbaru, jadi hanya di rentang tahun 2015 dan tahun 2020. Jadi jurnal-jurnal yang lama itu udah kadaluarsa. Ya nggak kadaluarsa juga sih, intinya diperbarui ilmunya. Jadi kalau kalian menggunakan rentang khusus ini, kalian bisa mencari teori-teori atau referensi-referensi yang terbaru. Seperti itu teman-teman.